Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di antara kalian siapa yang akan memimpin berdoa? Aku, Bu. Ya, kita silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Selanjutnya, di sini tadi ada teman kalian yang nggak masuk. Ada siapa? Bima, Bu. Oh, Bima. Bima kenapa? Bima sakit. Kamu sakit apa? Ada tadi kecelakaan, Bu. Ada apa parah? Kayaknya tidak, Bu. Udah dari sepeda. Oh, jatuh. Yaudah nanti kita jadwalkan untuk menjenguk ya. Semoga Bima cepat sembuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan presensi kehadiran terlebih dahulu. Tita Putri, Jadi, Bu. Widasi, Jadi, Bu. Anton. Hadir. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Siapa yang tahu lagu dari Rizky Barla Benderaku? Tahu. Kita sih. Tahu? Kita nyanyi dengan semangat ya. Apa berdiri dulu? Berkibarlah bendera, bulan suci gembira di seluruh tanah Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang gembira berkibarlah selamanya. Berkibarlah bendera, bulan suci gembira di seluruh tanah Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang gembira berkibarlah selamanya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai mengapa manusia mengubah bentuk energi. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari nih macam-macam berubah bentuk energi. Sebelumnya juga sudah mempelajari cara fotosintesis dari tumbuhan. Nah, mengenai pembelajaran pada pagi hari ini, ada tujuan pembelajarannya. Untuk yang pertama, melalui kegiatan menyimak video dan diskusi bersama, peserta didik dapat menganalisis tujuan manusia mengubah bentuk energi dengan tepat. Lalu untuk yang kedua, melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat membuat miniatur PLTB menggunakan alat bahan yang telah disiapkan dengan baik. Lalu untuk yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat membuktikan cara kerja PLTB melalui miniatur kincir angin dengan baik. Nah, sebelumnya kalian itu tahu nggak sih listrik itu asalnya dari mana? Belum tahu? Belum. Dari pembangkit listrik. Nah, sebelumnya itu kalian udah pernah tahu nggak sih wujud dari pembangkit listrik itu bentuknya kayak apa? Belum pernah sudah? Yang kayak tiang seperti di
beberapa saat malam ya, Jadi nggak bisa pilih, kita juga bisa nonton televisi. nanti nggak ada hiburan ya. Iya. Terus kayak kebutuhan kita menjadi terhambat. Nah, sebelumnya kita akan memasuki inti pembelajaran. Ibu akan menayangkan beberapa video yang berhubungan dengan manfaat perubahan bentuk energi. Bisa disimak dengan baik ya, karena habis ini Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Perubahan bentuk energi. Umumnya alat-alat buatan manusia adalah alat-alat untuk mengubah bentuk energi. Alat-alat elektronik mengubah energi listrik menjadi berbagai macam bentuk energi lainnya, mulai dari cahaya, bunyi, gerak, panas, dan lainnya. Energi listrik sendiri dibangkitkan dari serangkaian proses yang mengubah bentuk energi. Perubahan energi di sekitar kita. Perubahan energi adalah proses di mana energi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Di sekitar kita terdapat berbagai macam perubahan energi yang terjadi setiap saat. Pertama, energi kimia ke energi gerak. Contoh perubahan energi dari energi kimia ke energi gerak adalah saat motor bensin digunakan untuk menggerakkan sepeda motor. Bahan bakar dalam tangki sepeda motor, energi kimia diubah menjadi energi kinetik saat mesin motor menyala dan roda mulai bergerak. Kedua, energi listrik ke energi bunyi. Contoh perubahan energi dari energi listrik ke energi bunyi adalah saat kita menyalakan speaker. Energi listrik dari sumber listrik diubah menjadi energi bunyi ketika arus listrik mengalir melalui putaran speaker, menyebabkan putaran speaker bergetar dan menghasilkan suara. Ketiga, energi listrik ke energi cahaya. Contoh perubahan energi dari energi listrik ke energi cahaya adalah saat lampu menyala. Energi listrik dari sumber listrik diubah menjadi energi cahaya saat arus listrik mengalir melalui lampu, menyebabkan lampu menghasilkan cahaya yang terang. Keempat, energi listrik ke energi gerak. Contoh perubahan energi dari energi listrik ke energi gerak adalah saat kita menggunakan mesin penggerak elektrik seperti kipas angin. Energi listrik dari sumber listrik diubah menjadi energi kinetik saat motor listrik dalam kipas angin berputar, menyebabkan balik-balik kipas bergerak dan menghasilkan angin. Kelima, energi listrik ke energi panas. Contoh perubahan energi dari energi listrik ke energi panas adalah saat kita menggunakan setrika listrik. Energi listrik dari sumber listrik diubah menjadi energi panas saat setrika listrik dipanaskan dan panasnya disalurkan ke plat setrika. Nah, dari tayangan video ini tadi, kalian mendapatkan pembelajaran apa? Perubahan energi. Ya, perubahan energi itu ada banyak sekali ya. Tadi apa contohnya? Yang pertama, Energinya bergerak. ya itu tadi apa contohnya? Saat mesin bensin semuanya bergerak. Nah, benar. Lalu yang kedua, Energi listrik jadi energi bunyi. contohnya? Radio. Nah, yang ketiga, Energi listrik menjadi energi gerak. apa? Angin. Benar. Terus, jadi apa? Energi listrik menjadi panas. Ya, contohnya? Setrika. Nah, jadi ada banyak sekali ya perubahan energi itu yang terdapat dari kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, apa sih manfaat dari perubahan energi itu tadi buat manusia? Membuat mudah pekerjaan manusia. Benar. Terus memenuhi kebutuhan. Jadi kalau nggak ada listrik itu semuanya sulit ya, kayak zaman dulu. Jadi nggak ada listrik, banyak alat atau perabotan elektronik yang tidak bisa digerakkan. Selanjutnya, apa sih listrik itu? Terus
sudah tahu kan listrik itu asalnya dari mana? Pembangkit listrik. Benar. Pembangkit listrik itu macamnya ada berapa aja sih? Banyak. Contohnya apa? Yang pertama, Jadi ada matahari, diesel, Nah. gas, nah, A, air, nah, terus ada U, uap, dan sebagainya. Jadi ada banyak banget ya. Ada yang bisa, ada yang terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, dari beberapa pembangkit listrik itu tadi, contohnya yang pertama, kalau angin itu tadi bisa merubah energi dari angin ke listrik. Nah, angin itu tadi menggerakkan generator atau turbin yang dapat menghasilkan listrik. Nah, listrik itu tadi dialirkan ke gardu induk. Nah, setelah di gardu induk itu tadi dialirkan lagi ke gardu distributor dan selanjutnya bisa dialirkan ke rumah-rumah. Jadi bisa menyalakan elektronik yang ada di rumah. Nah, karena kalian hari ini sudah mempelajari berbagai macam perubahan bentuk energi, terus manusia memanfaatkan perubahan energi itu untuk apa saja. Nah, itu tadi kan kita juga sudah mempelajari ada pembangkit listrik. Nah, untuk yang kita amati ini nanti kita akan mencoba membuat miniatur PLTB atau pembangkit listrik tenaga angin. Nah, angin karena kita akan menggunakan kincir angin sebagai bentuk yang diubah. Nah, ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Nah, karena tadi ada yang nggak masuk ya, jadi ini nanti hanya ada satu kelompok ya. Iya. Nah, jadi ibu memberikan LKPD terlebih dahulu ya. Nah, perhatikan dulu ya pada lembaga KPD. Setelah cover ini kan ada identitas. Nah, kalian bisa mengisi identitasnya terlebih dahulu. Oh, sudah. Selanjutnya di situ kan ada CP dan TP. Nah, kalian itu bisa membacanya terlebih dahulu. Terus untuk lembar selanjutnya bisa dibuka. Nah, di situ ada apa judulnya? Hipotesis. Nah, soal hipotesis itu kalian menjawab pertanyaan yang ada di sini menurut pendapat dari kelompok kalian. Karena kan kita belum melakukan percobaannya ya. Jadi kalian akan mengira-ngira dan nanti selanjutnya akan dilaksanakan percobaan untuk membuktikan apakah hipotesis kalian itu sudah benar. Jadi bisa diisi terlebih dahulu ya. Bisa dicermati dulu ya. Salah nggak apa-apa. Nanti kan kita akan melakukan percobaannya. Jadi kalian itu nanti akan mengira-ngira jawabannya terlebih dahulu. Oh, sudah selesai. Sudah. Cepat sekali. Iya dong. Bentar ya. Nah, selanjutnya untuk lembar selanjutnya kan ada apa
AC ini judulnya apa? Perbedaan bentuk energi. Terus di bawahnya ada ini apa? Alat dan bahan. Nah, alat dan bahan. Disebutkan dulu nomor 1 apa? Dinamo DC motor 310. Nah, dinamo itu ya ini. Dinamo ya Bu. Ya, ini dipegang dulu. Selanjutnya Kabel konektor 20 cm. ini. 20 cm Bu. Ya, nah, ini ada kabel terus Baling-baling 7 bilah ukuran 7,4 cm. ini untuk baling-baling seperti kipas angin. Selanjutnya Lampu LED 5 mm warna putih. ini lampu LED-nya. Selanjutnya Korek api atau water. ini nggak boleh asal dimainkan loh ya, karena berbahaya. Jadi harus berhati-hati. Nanti dibantu sama ibu dulu ya. Nah di situ kan hanya ini ya yang adalah alat tambahannya. Ini ada alat dan bahan tambahan untuk ini untuk alasnya. Jadi nanti bisa berdiri dengan kokoh. Lalu untuk di sini ada kipas angin. Kipas angin ini nanti untuk digunakan untuk membuktikan nyala lampu yang dihasilkan dari PLTV. Nah, untuk yang pertama bisa dibacakan cara kerjanya. Nanti yang satu membacakan cara kerja, yang satunya lagi merakit ini, tapi bisa bareng-bareng ya. Bisa bareng-bareng. Siapkan korek api atau water atau gunting untuk mengupas berbeda kabel konektor pada ilmunya. Pastikan untuk berhati-hati agar tidak lupa. Nah, untuk ujung kabel itu yang mana? Ini benar, ini nanti dikupas ya, karena ini sudah dikupas, jadi bisa lanjut ke nomor 2. Masukkan lampu LED ke dalam soket kabel LED yang panjang dimasukkan ke lubang yang kabelnya warna hitam, sedangkan yang pendek dimasukkan pada lubang yang kabelnya berwarna merah. Lampu LED itu yang mana sih? Ini Nah, itu tadi di mana? Yang panjang di warna warna hitam. Ini yang yang panjang dimasukkan ini. Soket itu yang warnanya putih. Ini. Berarti yang panjang dimasukkan ke warna yang hitam. ini meledak juga ya. Enggak kok, kan ini belum ada. Oh, enggak kelihatan ya dia. Oh, minus ya. Jadi gini, ini ya yang panjang itu dimasukkan ke sini. Terus yang pendek di sini. Kemudian ini akan mendapatkan kabel sambungannya dengan ini. Nah, kan ini udah ya, udah masak. Nah, selanjutnya ini tadi kabel yang ujung ini dirapatkan ke dinamo. Ya, yang ini. Dinamo itu yang tadi ada sebentar. Di sini tadi ada ini bintang. Yang warna merah dulu ke dalam lubang yang ada tanda merahnya. Tanda merah itu yang mana? Ini. Ya benar, berarti yang ini. Ya, ya. Ini dikencangkan dulu, dikencangkan diputar-putar. Ini tuh enggak apa-apa. Belum ada. Ini ya Bu. Ya, diputar-putar sampai kencang. Kemudian yang satunya dimasukkan ke lubang Kabel warna hitam dimasukkan yang tidak ada warnanya. yang satunya. Kelihatan apa enggak? Iya, Kencangkan dan rapatkan kabelnya ya. nanti kalau nggak rapat lampu nggak bisa menyala dengan sempurna. Ya kan belum di selanjutnya gimana ini tadi? Dinamo syarat berjam. Apabila lampu dapat menyala, maka pemasangan kabel Jarum jam itu ke kanan atau ke kiri? Benar, ini dicoba dulu diputar. Nyala jambanya. Nah, karena sudah nyala berarti balik-balik bisa dipasang ke as dinamo. masukkan baling-baling ke as dinamo tadi. Nah, ini ya. Kemudian amati lampu LED saat baling-baling tidak bergerak.
Kemudian putar balik-balik yang telah dipasang pada dinamo tadi saat jarum jam ini menggunakan tangan dan tanpa beri sediakan mati yang terjadi pada lampu LED. Ini sebelumnya bisa dipasang di sini, dipasang dulu ya. di bawah aja. Ini biar tertata dengan rapi. Nah, untuk lampunya ini bisa dipasang. Nah, Kipasnya belum. Kan ini kan sudah. Nah, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, ini kan ada pertanyaan. Apa yang terjadi dengan lampu saat baling-baling tidak diputar sama sekali? Lampunya gimana? mati Bu. Nah, bisa diurus dulu. Selanjutnya, ini bisa diisi dulu. Apa yang terjadi dengan lampu saat balik diputar saat jarum jam dengan kecepatan penuh namun beberapa kali berhenti. Nah, kalau penuh, jadi ini diputar dulu. Nah, ini gimana lampunya? Menyala. Menyala tapi hanya kedip-kedip ya? Iya. Jadi kita menyala. Ya. Terus untuk yang keempat, Apa yang terjadi dengan lampu jika balik-balik diputar saat jarum jam dengan kecepatan penuh tanpa berhenti? gimana? Kalau kecepatan penuh pakai kipas, biar bisa tahu. Menyala terang. Enggak. Jadi kipasnya apa misalnya? Kipasnya udah mati ya. Bisa ditiup. Nah, lampu menyala lebih terang ya. Iya. Berarti tulisnya Lampu menyala terang. benar. Apa yang terjadi dengan lampu saat balik-balik diputar melawan arah jarum jam? Nah, kalau melawan arus Jarunya oh tidak menyala, berarti bisa ditulis. sudah Bu. Sudah. Nah, kita sudah selesai melaksanakan dan mengerjakan soal KKBD yang ada di situ. Selanjutnya, peserta didik dapat presentasi sesuai dengan kelompoknya. Ayo kita koordinasi bisa maju untuk presentasi. Untuk soal yang pertama, PLTB merupakan perubahan volume energi dari listrik ke udara. Lalu kemudian kedua, apa yang terjadi dengan lampu saat balik-balik tidak diputar sama sekali? Jawabannya mati. Yang ketiga, apa yang terjadi dengan lampu saat balik-balik diputar saat jarum jam dengan kecepatan penuh namun beberapa kali berhenti? Jawabannya menyala tetapi berhenti. Lalu yang keempat, apa yang terjadi dengan lampu ketika balik-balik diputar saat jarum jam dengan kecepatan penuh tanpa berhenti? Jawabannya lampu menyala lebih terang. Dan yang kelima, apa yang terjadi dengan lampu saat balik-balik diputar melawan arah jarum jam? Jawabannya tidak menyala. Bagaimana dengan kelompok sebelumnya? Nomor 1 salah. Oh salah. Dilihat dulu untuk soal nomor 1. PLTB berubah dari kan kincir angin dari apa? Oh iya, salah. Yang benar gimana? Yang benar angin ke listrik. Benar. Tadi malah yang ketergaannya. Oh iya. Jadi bisa digunakan dulu ya. Terima kasih untuk kelompok yang lainnya karena sudah membenarkan. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah presentasi. Selanjutnya, karena kita sudah melakukan percobaan mengenai bagaimana PLTB menghasilkan listrik dari energi gerak yaitu angin menjadi listrik, kita dapat menyimpulkan apa saja sih yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini.
bentuk energi itu yang banyak tadi. Nah, bentuk energi itu ada banyak sekali jenisnya ya, seperti Energi listrik menjadi panas, lalu energi listrik menjadi gerak, terus energi kimia menjadi gerak, ya, energi listrik menjadi bumi. benar, ada banyak sekali ya. Jadi energi itu diubah manusia untuk apa? Manfaatnya Untuk memenuhi kebutuhan. nah, terus mempermudah. Nah, ada banyak sekali ya manfaatnya dari perubahan energi tadi. Terus macam-macam dari PLTB tadi ada apa sih? PLT dari pembangkit listrik tenaga itu ada apa saja sih tadi jenisnya? Air, angin, uap, matahari, diesel, gas. Benar, ada banyak ya jenisnya. Leadership pintar sekali bisa menyebutkan banyak sekali jenis PLT. Selanjutnya, listrik tadi berasal dari apa sih? Pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang digerakkan oleh beberapa energi yang ada di sekitar kita. Nah, pembangkit listrik itu ada yang terbarukan dan tidak terbarukan. Selanjutnya, dari pembelajaran pagi hari ini, kalian merasa senang atau tidak? Senang. Terus ada merasa kesulitan gitu apa enggak? Tidak. Tidak sampai yang masuk tadi. Oh iya, Saya nggak pakai benar. kacamata. Gak kelihatan ya, soalnya miniatur itu memang kecil, jadi memang butuh fokus dan sabaran. Terus selanjutnya karena kita sudah melaksanakan pembelajaran yang sulit ya, terus capek, nah kita akan SBB. SBB-nya kembang kuncup berdiri biar kita semangat kembali. Nah, ini nanti ibu bilang kuncup jadi kiri, kalau kembang jadi buka kiri, sama saja. Nah, mulai 1, 2, 3 kuncup, kuncup, kembang, kuncup, kuncup, kembang, kembang, kuncup, kuncup, kembang, kembang, kuncup. Tidak salah. Oh, tidak salah, nggak apa-apa. Lagi, satu kali lagi, kuncup, kembang, kembang, kuncup, 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 kembang. Setelah ini tadi kalian semangat apa enggak? Semangat. Nah, karena semangat kalian sudah kembali, di sini kita akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi itu apa sih? Soal evaluasi itu untuk mengecek kalian itu udah paham seberapa jauh sih tentang materi yang sudah dipelajari, yaitu mengapa manusia mengubah bentuk energi. Nah, di sini ibu akan membagikan beberapa soal, bisa dikerjakan ya anak-anak. Ini dulu ya. Ada yang kesusahan enggak? Belum. Bisa dikerjakan dulu. Identitasnya pada bagian atas jangan lupa diisi ya. Ya, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah selesai. Cepat sekali. Tapi nggak ingat. Iya. Yes, betul. Ini Bu LKPD-nya. Oh iya, ini tadi LKPD yang
percobaan tadi ya? Iya. Nah, karena pembelajaran pada pagi hari ini Ibu akan tutup untuk anak-anak yang sudah melewati KKM dapat mengerjakan pengayaan yang diberikan. Nah, untuk siswa yang belum memenuhi KKM, Ibu akan menyiapkan soal media untuk mengulang kembali atau mengulas kembali gimana pemahaman kalian tentang materi itu tadi agar semakin paham dan semakin suka. Nah, karena pembelajaran pagi hari ini sudah cukup, siapa yang mau memimpin berdoa berjalan? Saya juga sih, silakan. Sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, kami mulai berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian praktek mengajar mengenai pembelajaran materi IPAS kelas 4 mengenai mengapa manusia membuat energi. Untuk observer dipersilakan untuk memberikan kritik dan sarannya. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai observer untuk instrumen pembelajaran yang pertama, modul belajarnya sudah sesuai, sudah terdapat identitas, juga sesuai, materinya juga sesuai semua. Saya cuma mau menambahkan sebagian instrumen evaluasi belajar itu cuma ditambahkan keterangan biasanya itu di bagian soal yang mana itu. Terima kasih. Untuk observer kedua, silakan saya memberikan Evaluasi untuk praktik mengajar dan penutupan, yaitu tadi pada bagian awal pada saat mendaftar siswa menunjukkan ya untuk waktu divisinya nanti untuk salah pagi dan ini sudah menunjukkan jam 3 tempat yang bisa masing-masing sore. Terus tadi dalam penggunaan medianya juga bagus karena menggunakan media online maupun penggunaan media digital, tapi bisa ditingkatkan lagi anaknya dengan menggunakan media digital. Misal saya tadi juga sebenarnya bisa nanti videonya dimundurkan lagi ke bagian yang bisa dibahas, terus nanti juga lagi nanti misalnya. Terima kasih untuk observer, untuk kritik dan sarannya. Untuk evaluasi diri saya sendiri, saya itu masih sedikit tumbuh, jadi pada tahap pembelajarannya masih ada beberapa yang agak berat-berat gitu ya. Terus untuk soal evaluasi tadi